Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-5. Demikian sabda Tuhan. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Saudara yang terkasih, tema renungan pada saat ini adalah kebiasaan menyepelekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya makan di sebuah tempat makan. Setelah pesan makanan, saya pun memesan minuman air mineral dengan merek Aqua. Selang beberapa menit kemudian, pesanan makanan dan minuman datang. Ternyata minumannya tidak sesuai pesanan. Maaf mas, tadi saya pesan Aqua bukan yang lain, kata saya. Maaf, di sini tidak ada Aqua, yang ada hanya ini saja, kata pelayannya. Mungkin ini hal biasa, namun telah menjadi kekeliruan besar, karena bukan hanya satu atau dua orang yang melakukannya. Memang bukan masalah penting, toh mereknya Aqua ataupun bukan, airnya tetap air mineral. Namun ini berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan menyepelekan kekeliruan kecil. Kekeliruan kecil jika terus dimaklumi akan berubah menjadi kekeliruan yang besar. Dan jika sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, kekeliruan tidak lagi dianggap sebagai suatu kekeliruan. Menyedihkan jika hal ini terjadi juga dalam pola hidup kita sehari-hari yang berhubungan dengan sifat dan karakter kita yang nantinya berdampak buruk pula terhadap kehidupan rohani kita. Misalnya, suka membicarakan orang lain. Awalnya mungkin berangkat dari pembicaraan biasa. Namun jika diteruskan, bisa saja pembicaraan itu berubah menjadi topik yang menjelek-jelekan orang lain. Kemudian berlanjut kepada fitnahan atau perkataan dusta. Begitu pula dengan para koruptor. Para koruptor tentu tidak secara langsung mengkorupsi uang perusahaan atau uang negara dalam jumlah yang banyak. Mulainya mungkin hanya menilep beberapa rupiah uang kantor tanpa diketahui oleh siapapun. Namun ketika keinginan menjadi lebih besar daripada kebutuhan dan didukung oleh situasi aman, karena tindakan penyelewengan uang belum diketahui oleh siapapun, maka jumlah nominal uang yang dipakai pun menjadi bertambah. Jika ini terus berlanjut tanpa ada upaya untuk menghentikan kekeliruan ini, maka terjadilah penggelembungan uang yang dikorupsi. Saudara yang terkasih, jangan menyepelekan kekeliruan kecil, sebab kesalahan yang besar dan fatal
lahir dari kesalahan yang kecil. Tidak ada seorang pun dilahirkan sebagai pembohong, pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan lain sebagainya. Tetapi sebuah kekeliruan kecil yang terus dimaklumkan dapat mengubah seseorang menjadi demikian. Mari, undanglah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, sebab Roh Kudus akan selalu menjadi alarm bagi setiap kita ketika kita hendak melakukan dosa. Pekalah kepada suara Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dan segera benahi diri, sebab kebiasaan mengabaikan suara Tuhan akan membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita bangun karakter untuk taat kepada Tuhan, peka terhadap kekeliruan kecil, sehingga kita tidak menyepelekan kekeliruan, untuk tetap taat kepada aturan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami, karena selama ini kami menyepelekan kesalahan kecil yang kami perbuat, terlebih mengabaikan suara Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami, juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Kau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.